Apa kabar semuanya? Masih aman ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kembali lagi sama saya, Bagus Pratomo. Kali ini saya akan membawakan sesi kedua panel diskusi kita, yang ini adalah masa depan exchange di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan memanggilkan narasumber pertama kita, yang pertama Bapak Rob Rafael Kardinal sebagai Ketua Umum ICCA. Silakan naik, Pak. Ini bos saya. Sebelumnya izin lepas masker ya. Siap ketemu. Siap. Yang kedua, nah ini bos kita juga ini, Chief Operating Officer Toko Kripto dan juga Ketua Asmakrindo, Teguh Kurniawan Armanda. Silakan naik Bapak ke depan. Wah, deg-degan ini bos. Ini expert-expert yang akan kita tanyakan dan diskusi pada hari ini ya. Oke, langsung saja ya tanpa mengurangi waktu lagi. Oke, jadi saya akan bacakan backgroundnya. Jadi untuk background diskusi kali ini, investasi kripto ini semakin diminati ya oleh masyarakat Indonesia. Walaupun sekarang kripto secara global sedang mengalami tekanan di tren bearish. Ya. Industri kripto di dalam negeri tapi itu tumbuh gitu kemarin. Ya. Nah, Bapepti itu juga merilis laporan terbaru terkait jumlah investor aset kripto di Indonesia dan menyebutkan ya dari data Bapepti dari Desember 21 sampai Mei 2022 terdapat penambahan hampir 3 juta investor dari 11,2 juta sekarang menjadi 14 juta investor. Jadi sekarang itu kita mau tanya nih, karena kan kalau investasi tinggi pelaku usaha kripto seperti exchange ya itu juga pasti akan mengalami peningkatan juga ya gitu. Nah, gimana dengan trend bearish? Nah, makanya kita sekarang mau tanya dari narasumbernya gitu. Oke, sekarang kita akan langsung ya, mungkin ini pertanyaan pembuka ini mungkin ke Bapak Rafael Kardinal sebagai Ketua ICCA. Boleh diceritain nggak sekarang pandangan tentang aset kripto di Indonesia ini pada saat lagi bear market ini kayak gimana sih Pak? Gitu, boleh di-share nggak perspektifnya sama kita semua? Thank you. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Bagus atas pertanyaannya. Basically orang Indonesia itu rata-rata ya kalau bahas tentang kripto itu mereka jarang banget bahas tentang utility, fundamental atau apapun yang koin atau token itu lakukan, tapi pasti bahasnya harga. Jadi menurut saya aset kripto di Indonesia ya lagi dilihatnya kayak begitulah, lagi agak kurang baik, tapi balik lagi harga yang turun di market ini kan bukan hanya harga kripto aja, harga saham di saham-saham juga harganya hancur semua ya, kayak Netflix udah almost 70% dari awal tahun, Facebook, Meta kemarin kalau nggak salah sekitar 30% juga, which is kayak berarti nggak ngaruh juga karena saham dan apapun yang ada udah terlisting efek itu kan ada fundamentalnya. Jadi menurut saya malah menjadi arah di mana kalau aset kripto ini memang udah dianggap sebagai aset kelas yang kurang lebih bisa jadi pengganti ataupun malah sama dengan aset kelas yang ada fundamental dan ada underlyingnya. Jadi menurut saya ya pertama ini adalah accumulation period buat orang yang kemarin masuk di atas bisa DCA atau yang belum dari kemarin mau masuk agak takut-takut ya. Menurut saya waktu paling tepatnya ya justru kan pas lagi di bawah ya. Jadi menurut saya walaupun kita bilang di bawah tapi kalau kita mau mikir 20.000 USD buat satu Bitcoin itu 2017 aja itu adalah all time high-nya Bitcoin. Jadi itu sesuatu yang tinggi sebenarnya ya. Di mana startnya kita kan sangat-sangat rendah banget Bitcoin. Jadi menurut saya positioningnya ya aset kripto ini lagi dilihat sebagai sesuatu alternatif. Tapi di lain sisi juga mereka pun masih lagi agak kebingungan ya. Itu juga menjadi tugas kami juga di ICCA untuk bisa menerangkan hal-hal yang membingungkan buat pengguna dan investor. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketum ICCA.
Oke, mungkin dari Bapak Manda sendiri, bagaimana nih Pak melihat pasar lagi bear dan perspektif dari Aspakrindo sendiri seperti apa sih kira-kira? Oke, terima kasih Ketua Bagus dan Pak Ketum. Selamat siang semuanya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya? Biar semangat, biar semangat, biar semangat. Karena hampir 90% dan 100% mungkin ya kita saling kenal gitu karena industri kripto masih sangat kecil di Indonesia bagi orang-orang sebagai player ya di Indonesia. Kalau tadi moderator udah menyampaikan dari total customer memang besar, tetapi dari playernya masih itu aja nih pemainnya. Jadi harapannya adalah untuk orang-orang yang sebelumnya masih menjadi investor atau pengguna saja, nah ini bisa menjadi kreator atau inisiator dari industri ini sendiri. Nah, kalau kemudian ngelihat dari bear market ya, secara sederhana saya masih optimis bahwa Indonesia dengan market yang luas itu akan memenuhi dari hasil riset beberapa lembaga ya. Jadi kalau saya ngambil ada namanya satu riset nih di Belanda. Dia bilang bahwa Indonesia untuk 2024 sampai dengan 2025 itu setidaknya akan ada 11% pemain kripto di Indonesia dari populasi kita yang ada sekarang. Jadi kalau kemudian kita berkaca bahwa per Mei 2022 jumlah customer itu masih di 14 juta sekian, maka kalau kita berbicara 2024 atau 2025 itu setidaknya nanti akan ada 30 juta nih, ya kan? Yang mana kalau kemudian kita ngomongin 30 juta, maka belum sampai setengahnya dari pemain atau investor aset kripto di Indonesia. Jadi sekali lagi apa yang saya mau bilang bahwa masih besar peluang, potensinya sangat luar biasa. Saya juga tidak melihat bear market ini menjadi ketakutan bagi para investor di Indonesia. Saya sepakat tadi bahwa bear market untuk beberapa orang itu dijadikan sebagai ajang serok-serokan nih, ya kan? Nah, serok bawah, serok atas, serok bawah, samping, semuanya diserok nih, ya kan? Nah, jadi saya ngelihat bahwa ternyata investor kita di Indonesia itu masih optimis. Buktinya apa? Kalau tadi Ketua Bagus bilang masih number ya, maksudnya Ketua bilang ada 14 juta investor. Kalau saya mau menambahin, ada sebanyak 196 triliun, sejumlah 196 triliun volume transaksi per Mei 2022. Artinya apa? Bahwa di antara market yang crash ternyata 5 bulan di awal Indonesia itu mencatatkan hampir 200 triliun volume perdagangan yang ada di Indonesia. Jadi ini kan masih sangat luar biasa nih kalau kemudian kita ngelihat optimisme dari market yang ada. Mungkin begitu Ketua. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya luar biasa sekali ini Pak Manda. Jadi tadi Pak Manda bilang ya kalau misalkan memang jumlah yang di bisnis konsumen ya gitu banyak tapi pemainnya masih itu aja ya gitu ya. Nah itu kan jadi challenge sebenarnya ya buat kita ya karena kita di sini mau memajukan seluruh aset ekosistem di aset kripto ini di Indonesia. Nah kembali lagi Bapak Rafael, menurut Bapak nih kira-kira apakah penting bagi generasi muda ya kayak remaja gitu loh untuk mempelajari lebih dalam mengenai peraturan aset kripto dan kira-kira kalau dari ICSA sendiri bisa bantunya seperti apa sih? Mempelajari tentang aset kripto itu sendiri, edukasi gitu loh. Terima kasih Mas Bagus. Kalau menurut saya itu balik lagi seperti teknologi apapun, semakin kita pelajari kita bisa semakin mengambil inti yang baiknya itu di mana. Tentu saja saya berharapnya hampir semua orang Indonesia di Indonesia ini kedepannya setidaknya paham atas yang namanya blockchain ya. Karena balik lagi blockchain bisa dipakai di banyak hal, belum tentu untuk kripto aja. Cuman yang saya garis bawahi adalah kita ini kan di awal-awal 2002-2003 di mana di dunia muncul website-website baru Facebook, Google segala macam, kita kan telat ya waktu itu ya. Jadi kita lebih banyak cuman jadi penonton, akhirnya produk-produk yang besar di dunia tech ini kan semuanya pada keluar akhirnya. Di Indonesia kita cuma ngikut aja. Jadi kalau misalkan dibilang kayak saya pengen anak-anak Indonesia ini mempelajari ya saya sangat-sangat ingin ya. Itu makanya kayak tadi juga ada
Profesor Meliana juga kita undang, di mana beliau kan notabene pasti yang paling dianggap paling paham ya untuk masalah blockchain, dan juga lewat BINUS juga dia pasti bisa bantu untuk masalah kurikulumnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari SCC, pasti yang satu kita nge-push untuk blockchain dimasukkan dalam kurikulum. Yang kedua mungkin ya acara-acara EduFest ataupun acara-acara kita datang ke kampus itu juga akan kita jalanin semuanya sesuai plan kita dari awal ya. Tapi yang saya inginkan juga nggak bisa juga cuman kita yang nyuapin aja. Jadi saya juga pengen mengubah mindset, coba mengubah mindset anak-anak di Indonesia ini supaya lebih belajar untuk research, belajar untuk beli sesuatu itu dengan pengetahuannya sendiri ya, bukan dia yang ngikut-ngikut orang aja. Nah itu yang benar-benar harus dihindarin. Jadi balik lagi pasti itu yang akan saya push untuk anak-anak Indonesia ini belajar dan juga mengerti sendiri tentang apa yang dia baca, bukan dari pengetahuan orang lain. Terima kasih. Nah, kira-kira kalau tadi Ketum Rafael bilang kita mau push kurikulum ya, kira-kira nanti bakal ada mata kuliah atau jurusan gitu loh, jurusan blockchain gitu loh. Kira-kira memungkinkan nggak Pak Rafael? Sangat memungkinkan ya. Tadi barusan saya pas sama Profesor Meliana saya langsung nanya, Bu, ini kan belum jadi mata kuliah wajib. Beliau langsung bilang, nggak apa-apa nanti kita push sama-sama supaya menjadi mata kuliah wajib. Jadi menurut saya ada banyak pelajaran juga kan, blockchain ini kan ledger ya paling gampang ya. Mungkin di bidang akuntansi ataupun yang di basicnya bisnis itu bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah dasar, jadi mereka juga bisa melakukan aplikasi blockchain ke dalam bisnisnya ke depannya. Baik, jadi gitu ya, jadi kita bisa push bareng-bareng mungkin dari seluruh stakeholders ya, hopefully nanti dengan adanya edukasi yang banyak ya tentang kripto, sehingga bisa orang tidak cuma ikutan FOMO gitu, tapi benar-benar harus mawas diri gitu loh, ini token bagus kah, ini project bagus kah, seperti itu ya gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Rafael. Nah, Mas Manda, Ketua, izin kita mau bertanya nih, di bear market sekarang ini, kira-kira keadaannya di dunia exchange di Indonesia itu seperti apa sih gitu loh? Apakah masih terombang-ambing? Apakah lebih banyak let's say yang spot trader atau gimana gitu loh? Atau memang nggak pengaruh gitu loh? Mungkin bisa diceritakan kira-kira keadaannya? Ya, kalau di pedagang ya saat ini, saya kan atribusinya Aspak Rido nih Pak. Kita ngelihat volume memang turun, pasti di bear market. Kalau kita berbicara per Mei 2022 aja hanya 200 triliun ya. Kalau kemudian kita bandingin tahun 2021, itu kan 2021 secara total volume perdagangan aset kripto itu hampir menyentuh 860 triliun. Jadi kalau kemudian setengah tahun ya, kalau kita rata-rata ada di kisaran 430 triliun lah seharusnya. Nah ini di bulan kelima baru 200 triliun, jadi setengahnya itu kurang nih dari 2021. Jadi secara singkat saya akan bilang bahwa volume transaksi aset kripto di 2022 itu tidak seciamik ya, wah bahasanya seciamik di 2021. Namun kalau kemudian kita lihat ya penurunannya adalah sekitar 50%, hampir setengahnya gitu. Tetapi balik lagi dari nilai optimisme yang kita lihat dari para pedagang ya di toko kripto atau di teman saya tadi ada Indonesia Digital Exchange atau siapa lagi yang datang ya exchange ya, nggak ada, cuman Nano ada Nano juga gitu. Nah kita kalau ngelihat datanya yaitu memang kurang dari setengah lah, berkurang dari setengah 50%. Setuju tadi kata ketum kita ya bahwa edukasi itu menjadi penting. Karena apa? Kalau kemudian yang kita garap pasarnya adalah itu aja, maka itu nggak akan jadi menarik sekarang. Ya kita harus expand the market gitu ya. Caranya apa ya? Edukasi, terus kemudian literasi gitu. Dan kalau saya juga sepakat nih tadi kata Ketua Bagus bahwa jangan hanya melihat value-nya aja, tapi juga dari utility, jangan hanya FOMO doang ya kan. Itu juga bahaya gitu. Tapi intinya bahwa perdagangan di CEX ya, Central Exchange masih tumbuh baik ya.
jumlah usernya nambah meskipun memang volumenya turun. Karena wajar ya, pasti ketika bear market semua volume pasti akan turun sih. Itu normatif. Tapi catatan yang penting adalah orang tahu nih bahwa sekarang ini siklus. Ini siklus sebenarnya. Dan diprediksi, ya ini juga gue bukan nyebar FOMO ya. Ntar gue nyebar FOMO lagi. Tapi diprediksi, ya ini prediksi akhir Q3 atau pertengahan Q4 itu akan bounce back lagi, konon katanya, ya kan? Disclaimer dulu nih, konon katanya. Jadi kalau yang memang baru mau masuk, ada yang udah serok bawah, kalau masih ada surat-surat kendaraan gitu ya cobalah disekolahin dulu gitu. Enggak. Oke. Ya mungkin gitu sih Ketua, thank you. Berarti nanti kira-kira ini tahun ini tuh merupakan siklus ya, konon katanya, ya mudah-mudahan ya, kan kita di sini semua kripto maksimalis toh semuanya, nah mudah-mudahan naik ya, kan kita baru bisa berharap dan berdoa. Nah, tapi ini mau nanya lagi nih sama Mas Manda, kira-kira nih kan tadi turun 50% ya, from 2021 to 2022 ya gitu loh. Kira-kira ya, kalau sekarang di Indonesia baru dibolehkan spot trading. Gitu loh. Nah, kebanyakan padahal teman-teman kita semua gitu loh yang di komunitas kripto ya gitu loh. Pada bilang, masih main kripto? Masih bro, spot trading enggak. Main apa? Main futures. Short sama long ya gitu loh. Mau short apa? Mau short Bitcoin loh. Berarti harganya Bitcoin turun terus dong, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Mas Manda gitu loh, futures kira-kira bisa ngangkat nilai transaksi nggak sih? Atau misalkan kira-kira possible nggak sih kalau misalkan di Indonesia ini sendiri gitu loh? Kira-kira gimana pendapatnya? Saya lah nafas dulu ya. Saya mungkin boleh voting nggak ya teman-teman? Attention. Mungkin saya boleh tahu nih teman-teman di sini ada yang udah pernah bermain atau trading kripto. Boleh tahu nggak selain spot siapa lagi yang main futures ya? Boleh tahu nggak? Let me know ya. Boleh tahu nggak? Oke. Yang tinggi dong. Thank you Ketua. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat berarti hampir 15% ya, kurang lebih nih. Kalau di sini tadi hampir 15% main futures. Faktanya, ini gue boleh cerita nggak satu hal? Kebetulan ini cerita dari family company gue lah ya. Binance, boleh lah ya gue ngomong ya. Boleh. Ini data nih. Ini gue bilang based on data. Binance, believe or not, volume transaksi mereka paling tinggi itu di futures. Tahu nggak berapa? Berapa kedua? 95% Pak. Luar biasa. Jadi kalau kemudian teman-teman melihat volume Binance di CMC segitu gede, itu spot trading cuma 5% Pak. Bingung kan? Iya bingung. Jadi apa yang mau gue bilang, volume trading spot di Indonesia yang cuman 200 triliun Pak, 200 T tadi, itu kalau kemudian kita ngomong rata-rata secara global itu baru 5%. Jadi kalau kemudian di Indonesia diperbolehkan yang namanya futures, ini nggak ada orang kementerian ya? Ya nggak ada orang Bapepti lagi, kalau ada gue enak ngomongnya. Itu akan bisa mendongkrak volume transaksi yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Enggak, mudah-mudahan bapak-bapak di sini semuanya kalau misalnya ada channel, atau ada teman, ada kenalan yang bisa membantu gitu ya untuk perdagangan futures, kita bisa ngomong lah habis ini. Karena apa? Karena kita ngomong juga bahwa Indonesia per Mei 2022 kita udah ada yang namanya pajak, ya kan? Nah, yang namanya pajak itu baru ada di perdagangan fisik. Yang mana pajak di perdagangan fisik aja kemarin udah lumayan tuh. Pajak di perdagangan fisik Pak, itu di Mei 2022 itu sudah menyentuh 45 miliar untuk negara loh. Terus kemudian Juni ini kita belum dapat nih data rekonsilnya. Tetapi kalau kemudian memang ada futures di perdagangan kripto di Indonesia, saya pikir pasti volume pajaknya akan lebih tinggi lagi sih. Jadi kita bukan berbicara tentang customer, kita bukan bicara tentang industri, tapi kita juga bicara tentang negara, penerimaan negara, ya kan? Nah, scope ini yang harus kita bawa. Wah, gila.
Gue pendekatannya gimana? Luar biasa memang. Mas saya nggak ada orang kementerian sih Pak. Ya mungkin gambarannya itu kalau kita melihat potensi dari futures ya. Mungkin itu sih kalau dari perspektif pedagang. Thank you. Siap. Kita yakin pun kalaupun ada orang kementerian di sini jadi FOMO ini kan tentang pemasukannya kan gitu loh. Jadi ya memang ya itu kan perspektif dari Pak Manda ya, dari Aspokrindo sebagai pedagang. Tapi kalau perspektif dari let's say asosiasi Pak Rafael itu menanggapinya bagaimana tentang futures ini? Apakah harus disegerakan kah atau bagaimana? Kalau menurut saya ya mungkin gampangnya gini sih. Kalau kita di asosiasi ada komunitas ada apa segala macam, yang akan kita bahas ini kan harga utamanya setiap hari. Hampir semua pertanyaan yang di komunitas, mau di Telegram, mau di Discord, bro lu hari ini long atau short? Nah, berarti kan itu akan masuk semuanya ke futures ya. Signal. Signal kan, itu semuanya akhirnya ke futures. Kalau dari awal saya ICC berdiri ini yang saya ngobrol sama pemerintah awal itu kan saya bilang, kripto ini ada potensi pemasukan negara. Kalau misalkan kita bisa ngobrol sama semua stakeholder exchange bilang udahlah bro yang untuk futures pajaknya naikin sedikit lah, lu dapat duit juga lebih banyak kan istilahnya. Volumenya 20 kali lipat loh itu 5%. Hidup Pak Ketum. Jadi menurut saya ya kalau bisa ngambil titik tengah di mana exchange bisa dapat lebih dan player capital outflow nggak terjadi dan pemerintah Indonesia juga happy dengan pajak yang masuk, berarti kan win-win solution buat semuanya nih. Karena balik lagi banyak juga kayak trader-trader kita yang teman-teman saya lah ya, yang nggak ada yang trading di exchange Indonesia jadinya, karena mereka nggak spot hampir nggak pernah gitu kan. Mereka akhirnya tradingnya di exchange yang di luar lah. Nah untuk menghindari hal ini ya menurut saya mau nggak mau ya regulasi harus dipush secepat-cepatnya. Kalaupun memang tidak bisa ya pakai jalan sandbox ataupun diperbolehkan sementara sampai diatur lebih lanjut. Mungkin dari Pak Mendak nanti bisa bantu di situ atau dari Pak Pepti. Tapi menurut saya intinya adalah kita ini kan pengennya apa yang ada di luar itu ada di Indonesia juga, bukan kebalikan. Bukan kita kalau mau membuat sesuatu yang bagus harus mainnya pakai di tempat orang ataupun di luar negeri. Makanya tadi saya sempat nanya ke kawan-kawan di exchange, saya sempat nanya emang kalau izinnya ada kalian gak sanggup bikin? Semuanya bilang sanggup. Jadi menurut saya adalah masalahnya adalah hal diperbolehkan apa enggak. Jadi saya dari asosiasi sangat mendukung bila adanya futures diperbolehkan di Indonesia karena menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatif. Bahkan negatifnya menurut saya hampir gak ada ya. Karena kan balik lagi orang mau trading itu juga udah ada resikonya masing-masing. Mau loss, mau margin call ya itu urusan masing-masing lah. Cuman menurut saya dengan kita membatasi features yang ada di dalam exchange Indonesia ini malah membuat marketnya nggak bergairah buat exchange Indonesia. Terima kasih. Tuh, wah luar biasa Ketum Rafael jawabannya. Buat kita blockchain maksimalis ya this is good news ya gitu loh. Kalau misalkan seluruh asosiasi dan organisasi sudah mendukung futures di Indonesia, wah jadi barang ini bos. Nah, Oke. Tapi memang ini ya kalau menurut saya sih ya memang futures ya pastilah harus bisa ya buat menggairahkan market. However, kita juga mesti tahu nih dan harus memberitahu untuk resiko-resikonya gitu loh. Karena banyak banget teman-teman, waduh margin call bro. Kayak misalkan seperti itu duitnya habis, hilang segala macam. Nah ya kan banyak juga takutnya nanti ke depannya kayak mungkin ya ke daerah-daerah ke arah-arah negatif takutnya gitu loh. Makanya harus diedukasi di awal ya berarti ya Pak Manda ya, Pak Rafael. Nah sekarang kita mau tanya nih sama Pak Manda. Pak Manda, adanya wacana pembentukan bursa dari kemarin ya dari kita udah tahu dari tahun lalu lah istilahnya gitu loh. Nah dengan adanya seperti ini ya market ya gitu loh lagi bear gitu loh. Even sekarang instead of bursa ya mungkin nggak tahu ya gimana kira-kira Pak Manda kalau misalkan bursa atau futures nih yang harus disegerakan gitu loh. Karena kan kalau bursa kan memang kalau di luar belum ada best practice-nya nih gitu kira-kira gitu loh. Kalau dari Pak Manda bagaimana Pak? Silakan dijelaskan perspektifnya. Iya, saya disclaimer ya, saya ngomong ini bukan atas nama toko kripto ya, itu dulu ya. Siap. Yang kedua, saya juga setengah hati ngomong atas nama Aspakrindo. Agak ngeri-ngeri juga ya, pertanyaannya ngeri banget dari tadi. Nah kalau ini untung syukurnya nggak ada orang kementerian atau lembaga, jadi gue ngomongnya enak nih.
untuk sebagian teman-teman pasti tahu bahwa yang namanya CEX atau crypto exchange ya, yang centralized itu udah kayak bursa. Ya kan? Itu udah kayak bursa sebenarnya. Jadi secara singkat saya bilang nggak perlu lagi ada bursa di Indonesia. Itu secara singkat seperti itu. Tapi ada tapinya Pak. Mungkin saya juga cerita nih di forum. Ini kayaknya forumnya lebih asik soalnya banyak yang wajah-wajah fresh ya. Dan ini banyak ditanyain dengan teman-teman saya yang lain gitu. Kenapa kemudian harus ada bursa? Saya cerita sejarah di 2018. Saat itu kita pertama kali diajak meeting oleh Bapepti. Saya ada teman saya namanya Putra di sana. Kita ikut dari awal untuk kita pembahasan tentang peraturan di Indonesia, Pak. Nah, saat itu kita dihadapkan oleh dua fakta, ya. Fakta pertama adalah belum adanya aturan tentang perdagangan aset kripto di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus membuat ya undang-undang tersebut yang secara spesifik ngebahas tentang kripto di Indonesia. Atau kalau tidak mau membuat atau mengupdate peraturan Bapepti yang sudah ada. Itu pun berarti harus merubah undang-undang. Poinnya apa? Kalau kita berbicara untuk membuat atau merubah undang-undang, itu korelasinya kemana Pak? Ke parlemen kan. Nah, itulah yang kemudian membawa kita memilih opsi kedua. Tuh Mas Putra ketawa-ketawa karena kita dihadapkan saat opsi itu. Akhirnya kita ambil opsi kedua. Opsi kedua apa? Kita menggunakan peraturan yang sudah ada. Jadi Bapepti itu melalui undang-undang tentang perdagangan berjangka itu yang kemudian kita masukkan ke dalam Perba itu tadi, ya. Perba nomor 5 tahun 2019 saat itu Pak, masih awal. Nah, di dalam undang-undang tersebut clear menjelaskan bahwa ada yang namanya pedagang, ada yang namanya bursa, ada yang namanya clearing, dan ada yang namanya kustodi Pak. Nah, jadi apa yang berlaku saat ini bukan berlaku best practice secara industri, tetapi ini berlaku sesuai dengan amanat undang-undang. Intinya seperti itu. Makanya kalau kemudian muncul wacana bursa, kita pahami bahwa itu bukan muncul karena ucuk-ucuk, bahasa ucuk-ucuk nggak enak banget. Tiba-tiba, bukan berarti tiba-tiba itu muncul, enggak, karena memang itu sesuai dengan aturan. Tetapi berkebalikan dengan best practice bahwa yang namanya industri kripto itu enggak butuh bursa. Ya kan? Itu kan berkebalikan. Nah, jadi pada poin ini, poin yang berbahagia ini Pak, kalau ditanya ke saya apakah bursa itu ada? Enggak perlu ada sebenarnya. Jadi kalau kemudian memang bursa itu dianggap untuk menjadi yang pertama di dunia tadi, ya kan? Ketua Bagus sudah bilang belum ada best practice-nya. Ya jangan juga sampai bahwa Indonesia punya bursa malah ditanya lo kenapa harus ada bursa kan gitu. Nah itu poinnya sih. Tapi sekali lagi bahwa spirit dari pemerintah adanya bursa atau tidak ada bursa itu adalah bagaimana bisa mengamankan dana nasabah. Itu Pak spiritnya Pak, ya kan. Jadi spirit dari pemerintah untuk ada aturan, ada regulasi dan yang lain-lain itu adalah untuk mengamankan dana nasabah. Nah sekarang pertanyaannya gini, apakah pedagang nggak bisa mengamankan dana nasabah? Kan nggak juga. Sekarang toh kita juga bisa melihat kok bagaimana aturan Bapepti tentang pengamanan dana nasabah. Mungkin itu Pak poin dari pedagang Pak. Jadi sekali lagi kalaupun ada bursa, kita melihat bahwa itu adalah untuk menegakkan aturan itu sendiri. Tetapi kalau secara best practice itu nggak relevan sih Pak. Itu mudah-mudahan statement saya dikuatkan sama statement ketua. Terima kasih. Luar biasa. Memang statementnya sangat jelas ya. Kalau misalkan bursa itu kalau dari Pak Manda ya nggak perlu ada sebenarnya gitu loh. Jadi memang Pak Manda menjelaskan sangat jelas tapi sangat berhati-hati sekali. Ya. Oke, kalau Pak Rafael bagaimana Pak Ketum tanggapannya mengenai bursa? Sekalian juga kita tanya ya. Mengenai bursa ini ya, kalau menurut saya memang secara dari konsumen kali ya. Menurut saya ini kan kalau kita anggap ya best practice seperti apapun kan masih belum ada bayangan nih. Cuma kalau di bayangan saya misalkan udah ada bursa terus sudah ada cek lagi, ini kita mau disuruh KYC 2 kali atau gimana kan masih nggak tahu. Yang kedua, jika ada suatu kalau bursa ini kan bentuknya kan jadi platform pasti kan. Kalau emang kalaupun ada, nah platform ini akan di-running sama siapa dan siapa yang mengaudit mereka. Karena menurut saya
sentralisasi memang ada bagusnya ada jeleknya. Cuman positioning sentralis ini apakah bursa ini dimiliki negara 100% ataukah dimiliki swasta, ini kan menjadi pertanyaan. Dan kuasa apa aja yang ada di bursa ini juga pun belum jelas. Jadi jika Indonesia mau nge-boost volume pemasukan negara, menurut saya bursa bukan jalan yang terbaik. Karena balik lagi, contoh begini, ada wacana mereka bilang kalau ada bursa baru boleh ada futures. Mereka bilangnya begitu kan. Adalah. Katanya begitu. Terus di pikiran saya simpelnya begini, walaupun memang sekarang ada futures, pemasukan negara ada, fungsi pengamanan ini kan akan tumbuh sendiri. Contoh paling gampang, ini ada duit nih, bos satu hari volume 1 triliun. Pemerintah dibilang kayak begitu, pajak buat pemerintah ada sekian persen, besoknya dibikin tim pengawasan. Bukan dibalik bikin platformnya, habis itu nggak ada yang main di dalam. Masa kita mau bikin mall nggak ada tenannya? Jadi begitu loh, jadi jangan dibalik-balik kalau menurut saya. Dan yang kedua, untuk buat yang ketiga konsumen ini kan lama-lama pusing ya dengan kayak ada bursa tapi udah ada cek sini bentuknya bursa juga. Saking keselnya dia lah pusing ini, dia main lagi keluar, capital outflow lagi. Balik lagi saya bilang, oke lah kalau kita mau ngomongin keamanan. Pengaturan keamanan yang paling gampang ini harusnya ada di tangan Bapepti sekarang ya. Maksudnya mereka bisa mengenhance apa yang udah ada dan juga mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu. Karena balik lagi, kalaupun memang tidak cocok di Bapepti, mungkin mau dibikin bentuk badan baru atau apapun bentuknya nanti. Nah di situ kan bisa dimasukin tuh keamanannya sampai di mana, pengamanannya sampai di mana. Karena bursa pasti kan ada clearing, ada custodian. Sekarang pun checks juga udah ada clearing, udah ada custodiannya masing-masing. Kenapa nggak fungsi pengawasannya diperketat dan apa namanya pengawasannya di transparansinya makin jelas daripada harus bikin satu bursa lagi dan berharap semua orang daftar ke sana. Jadi menurut saya itu nggak efektif. Yang kedua, saya berani bilang 99% kalaupun sampai ada bursa, kemungkinan besar volume di Indonesia pasti akan makin turun. Karena satu, pasti orang makin bingung lagi. Karena balik lagi nih kalau mau futuresnya semuanya harganya sama nih tambah pusing lagi nanti ngaturnya kan. Karena balik lagi futures antar exchange saja udah banyak beda, banyak metode. Nah ini metodenya siapa yang akan dipakai nih di bursa tersebut. Jadi kalau menurut saya ya nggak ada urgensi apa-apa juga. Urgensinya kalau memang pemerintah lagi dalam posisi, anggap pemerintah lagi butuh cash ya. Kenapa saya banding ngomong kayak gitu? Ada pelaporan pajak sukarela, berarti pemerintah lagi mau lihat nih cash Indonesia ada di mana lagi. Yang paling gampang ya lewat futures itu atau derivatif dari kripto tersebut. Kalau mau ngeboost pemasukan. Cuman kalau mereka berpendapat lain, yang menurut saya kurang efektif aja. Dan juga buat konsumen dan kita di asosiasi kalau disuruh ngeliterasiin orang tentang bursa juga agak males ya kadang-kadang apa yang kita perlu jelasin gitu loh. Karena satu best practice-nya nggak ada dan menurut saya juga nggak efektif dan nggak ada urgensi apa-apa untuk ke situ juga sih. Terima kasih Pak Rafael. Jadi memang kalau misalkan adanya bursa takutnya uang kita malah keluar ya, malah keluar negeri semua ya, capital outflow jadinya. Which is ya nggak baik lah buat ekonomi kita intinya. Oke ini pertanyaan terakhir ya, mungkin buat Pak Manda nih ya sebelum Pak Rafael pertanyaan terakhirnya. Oke jadi kemarin Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio itu sudah menilai mata uang digital. Ya ini CBDC. Central Bank Digital Currency. Ini adalah salah satu topik yang nantinya akan dibahas pada saat G20 ya, gitu loh. Jadi memang kalau misalkan dilihat perkembangan aset digital seperti kita ya, aset kripto itu sangat masif ya, gitu loh. Jadi adanya urgensi buat menggunakan CBDC gitu loh. Nah, kira-kira kalau dari Pak Manda nih, kira-kira udah perlu belum sih CBDC sekarang ini? Gimana sih kira-kira pandangan dari Pak Manda sebagai Ketua Umum Aspakrindo? Silakan. Terima kasih Ketua Bagus. Kalau ngomongin CBDC sebenarnya saya udah ngomongin ini dari 4 tahun yang lalu sih tentang CBDC ya. Karena ketika udah ada wacana bahwa kripto itu mau dibawa menjadi komoditas, maka sudah dipastikan bahwa kripto itu nggak bisa dijadikan alat transaksi pembayaran. Sedangkan kita tahu bahwa sistem blockchain yang menjadi backbone dari kripto itu akan lebih jauh reliable, terus kemudian juga trustworthy gitu ya, untuk sistem pembayaran kita gitu. Nah, kalau kita ngomongin per hari ini, alhamdulillah nih Pak. Wah. Alhamdulillah. Ada kabar apa Pak Manda?
ada kabar bahwa Bank Indonesia, bank kita nih, Bank Indonesia kita sudah mulai serius untuk pembahasan yang lebih dalam lagi berhubungan dengan CBDC. Saya insya Allah tanggal 11 besok, jadi 11 besok sampai tanggal 16 ya, itu ada acara di Bali. Terus kemudian itu acara Kemenko Pak, acara Kemenko, ada fintech juga, ada Aftek ya, ada OJK dan yang lain-lain. Tanggal 17-nya saya baru dapat undangan kemarin Pak, dapat undangan kemarin pembahasan tentang CBDC, dan itu langsung hostnya itu adalah Bank Indonesia Pak. Jadi saya begitu baca ya, saya cuma mikir, wah ini scam jangan-jangan nih. Luar biasa. Takut pak, ya kan? Kan Kaget soalnya ya, yang kaget over-over ya. kayak gitu kan, itu biasanya scam tuh pak. Ini bener nggak? Soalnya kayak mimpi jadi nyata gitu loh. Ya kan? Wah akhirnya gue bisa nerima dapat undangan nih dari Bank Indonesia ngomongin CBDC. Finally, mereka akan buat gala dinner untuk beberapa orang, katanya di dalam undangan, close group. Dan saya diundang Pak untuk itu. Jadi kita lihat ya besok ya. Saya juga nggak tahu agendanya apa. Nanti pasti kita akan saling sharing antara asosiasi. Tapi satu hal yang penting bahwa ternyata gitu dilihat dari urgensinya, Indonesia sudah butuh sebenarnya. Dilihat dari sudut pandang apa? Perdagangan internasional. Jadi kalau kemudian kita berbicara per hari ini untuk retail transaction ya, Indonesia itu belum kayak China. Sistem pembayaran, ada teman saya bilang sistem pembayaran Cina, kalau dihitung-hitung Pak, Indonesia itu ketinggalan 8 tahun Pak. Sistem pembayarannya dibandingkan Cina Pak. Walaupun kemudian sekarang kita udah pakai QRIS, barcode dan segala macam. Nyatanya per hari ini kita ketinggalan 8 tahun daripada Cina dari sistem pembayaran. Jadi saya masih belum yakin bahwa Indonesia untuk mengadopsi CBDC langsung kepada retail investor. Tetapi nilai urgensinya itu terletak pada perdagangan internasional. Kenapa? Karena beberapa negara di dunia yang kita tahu, mereka sudah implementasi yang namanya Central Bank Digital Currency, ya kan? Nah itulah yang kemudian Indonesia jangan sampai kita kalah, ataupun kemudian jangan sampai kita lost opportunity gitu. Nah itu poin saya. Jadi harapannya CBDC akan ada, tapi mungkin tidak ke retail investor. Saran saya adalah bisa masuk ke dalam wholesale. Jadi wholesale itu adalah implementasi tetap CBDC tetapi secara wholesale bukan secara retail transaction. Mungkin itu Pak. Terima kasih Ketua Bagus. Oke, terima kasih Ketua Amanda. Jadi memang ini ya lebih ke udah ada titik terang lah ya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan ya Pak Amanda ya di Bali. Semoga nanti kita bisa menikmati juga hasilnya ya. Gimana Pak Rafael, mungkin singkat Pak buat CBDC kira-kira? Mungkin singkat aja ya. Kalau saya pasti sangat mendukung, karena balik lagi penggunaan sebuah teknologi untuk hal yang lebih baik pasti kita akan dukung ya. CBDC ini yang saya lihat kan efisiensi. Yang kedua adalah transparansi ya. Nah, dua itu kalau kita udah pegang di masalah keuangan moneter di Indonesia, menurut saya itu akan mengubah semua tata mindset dan tata cara penggunaan tata kelola uang juga. Jadi menurut saya kalau sampai memang bisa dilaksanakan, mungkin biasa kalau udah mulai pembahasan mungkin kejadiannya 2-3 tahun lagi kali ya. 2-3 tahun lagi aja kita udah ada CBDC aja, itu udah sangat-sangat bagus buat Indonesia. Jadi kita sangat mendukung karena efisiensi dan transparansinya sangat-sangat diperlukan dalam kondisi bernegara yang seperti sekarang ini, di mana anak-anak muda seperti kita kan lebih suka sesuatu yang kita bisa lihat ya. Bukan cuma dengar doang, oh ya ada barangnya di mana ini kan nggak kelihatan. Jadi kalau bisa sampai dibuka semuanya segala macam, dan pemerintah juga membuka teknologi ini bisa dipakai dalam tata cara pemerintahan, menurut saya akan sangat-sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafael. Jadi memang urgensinya sudah ada, ya sebenarnya kita tinggal nunggu waktu ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rafael, Pak Amanda. Kita coba buka pertanyaan ya, mungkin karena waktunya udah habis, mungkin satu pertanyaan, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Silakan. Tidak ada? Sudah cukup? Berarti kita udah nunggu ya, tinggal nunggu waktu aja nih kalau misalkan CBDC akan disahkan ya, mudah-mudahan ya. Oke, paling itu aja ya. Mungkin Pak Rafael, Pak Amanda, terima kasih sudah menjadi narasumber. Ini expert di Web3 Indonesia ini. Jadi ya kita senang banget ya udah bisa dengerin diskusi yang mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semua. Itu aja, paling tanpa mengurangi waktu, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.